Ari palihan ieu teh disebutna tempat naon Kang? Ieu anu sebatkeun Masjid Agungna. Tilas kempalna para wali di dieu, tempat musyawarahna, tilas berjamaah sertana di dieu. Para wali. Nah itu nu disebutkeun mimbar. Tempat adan ceramahna di balik itu. Paling mana Kang? Ieu kali dia. Ieu disebutkeun mimbarna. Tilas tempat adan ceramah. Paling ieu kayak ada. Kali dia kalbet. Kalbet salib. Nah, Ari ieu tilas naon Kang? ieu teh mimbarna. Pemimbarna. Mun Kayak ceramah gitu. ceramah, mun kanggo adan di balik itu. Saya anu disebatkeun patilasan jalan ke Mekah. Tapak tilasna kapungkur para wali, anjeunna bade angkat jaro ka tanah suci ngalangkungan jalan ka dieu geus bumi. Cekap ngadoa anjeunna atas nyampe ke Mekah. Masyaallah. Barokah. Barokah sebagian cai jam-jamna alap barokahna diteteskeun kana dosa. Kena soca. Mun lat kamari kana mastaka dicicing. Dan kapungkur teh sebelum pas berangkat Kak Mekah nyanak saya jam-jam di kanan di situ. Goa Safarwadi yang berada di Pamijahan, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat ini tidak bisa dipisahkan dengan sosok Syekh Abdul Muhyi, tokoh penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Ada banyak cerita yang hingga kini masih dituturkan terkait keberadaan gua tersebut. Satu di antaranya adalah lorong yang digunakan Syekh Abdul Muhyi dan para wali untuk berangkat ke Tanah Suci Mekah. Banyak yang percaya, tapi tak sedikit pula yang menyaksikan keabsahan cerita tersebut. Terlepas dari kontroversi itu, ada sisi lain yang menarik untuk digali tentang Syekh Abdul Muhyi ini. Benarkah ia tokoh fiktif lantaran tidak didukung oleh fakta-fakta otentik? Jika ia memang ada, seberapa besar perannya dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara? Dua pertanyaan itu dijawab tuntas oleh Tommy Kristomi, filolog Universitas Indonesia yang bertahun-tahun meneliti naskah terkait Syekh Abdul Muhyi. Berpijak pada hasil penelitiannya itu, ia menegaskan kalau Syekh Abdul Muhyi bukan tokoh fiktif. Bukti-bukti yang dimilikinya menepis tudingan tersebut. Ada lebih dari 33 naskah yang berhasil ia kumpulkan dari perpustakaan dalam dan luar negeri, termasuk dari beberapa narasumber primer. Pertama, saya membantah pendapat seorang peneliti Jerman, profesor Jerman, bahwa Syekh Abdul Muhyi itu tokoh yang mitologis, ya, tokoh yang tidak bisa dibuktikan secara historis karena tidak ada tulisannya, gitu. Karena tidak ada tulisannya, dianggap tidak ada. Nah, saya buktikan bahwa kendati tidak ada atau belum saya temukan tulisan langsung yang di dalamnya berisi ini Syekh Abdul Muhyi, tapi keseluruhan manuskrip yang dibuat oleh anaknya cukup membuktikan bahwa Syekh Abdul Muhyi itu ada. Satu. Kedua, buktinya adalah Syekh Yusuf menyaksikan sendiri. Dan dia menulis di dalam naskahnya, saya menulis ini buat sahabat saya, Syekh Abdul Muhyi. Dua bukti itu. Yang ketiga, Belanda menyebutnya ada seorang haji di Karang yang membantu Syekh Yusuf. Siapa lagi kalau bukan Syekh Abdul Muhyi? Karena Syekh Yusuf udah bilang, saya nulis naskah buat Syekh Abdul Muhyi. Belanda bilang ada haji di Karang yang membantu Syekh Yusuf. Maka masuk akal kalau itu adalah Syekh Abdul Muhyi. Yang kedua, yang berikutnya, literatur Belanda yang kemudian juga mulai menyebut adanya Syekh Abdul Muhyi. Nah, kemudian naskah yang kami baca 33 di Leiden itu semuanya mengacu pada Syekh Abdul Muhyi.
Setelah melakukan penelitian mendalam tentang Syekh Abdul Muhyi, Tommy mendapatkan banyak fakta menarik. Melalui riset berbasis naskah, ia mendulang segudang informasi yang penting yang belum diketahui banyak orang. Nama besar Syekh Abdul Muhyi menyebar ke seantero negeri, bahkan melintasi batas negara. Jauh hari sebelum Republik ini merdeka, sosoknya menjadi momok bagi penjajah hingga diberi julukan yang tidak pantas. Gerak-gerik serta semangat dakwah dan perjuangannya membuat berang kaum penjajah, sehingga ia disebut pembangkang. Namun permata tetaplah permata, kendati telah dibusukkan sedemikian rupa oleh penjajah, namanya tetap harum dan menjadi magnet besar bagi umat Islam di Nusantara yang bertahan hingga sekarang. Syekh Abdul Muhyi adalah tokoh historis, penyebar tarekat Satariyah yang sangat penting di Jawa Barat dan di Pulau Jawa, karena hampir semua naskah yang saya baca, arah tarekatnya, silsilahnya sanadnya ke Syekh Abdul Muhyi. Yang kedua, Syekh Abdul Muhyi menjadi sangat penting dalam konteks dinamika sosial historis awal abad 18 gitu. Kenapa? Karena dia menjadi perhatian Belanda. Kenapa? Karena dia juga menjadi bagian dinamikanya Syekh Yusuf gitu. Jadi ini orang besar gitu. Dikenal sebagai ulama besar penyebar agama Islam di Pulau Jawa yang berpusat di kawasan selatan Jawa Barat, Abdul Muhyi lahir pada tahun 1071 Hijriah atau 1650 Masehi di Mataram. Di usia belianya, ia mempelajari ilmu agama di Ampel Denta, pesantren yang didirikan oleh Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Tak cukup berguru pada satu orang, Abdul Muhyi berangkat ke Aceh untuk belajar kepada Tengku Syah Kuala atau Syekh Abdul Raub Singkel. Perjalanan spiritualnya tidak berhenti sampai di sana. Ia lantas pergi ke Mekah untuk memperdalam ilmu agama dan menunaikan ibadah haji. Sepulang dari Tanah Suci, Syekh Abdul Muhyi melakukan pengembaraan ke banyak daerah dan berujung di satu tempat yang kini dikenal dengan nama Pamijahan. Dari tempat inilah, ia mendakwahkan ajaran agama yang pengaruhnya menembus batas-batas wilayah. Kita akan tercengang gitu ya. Ternyata tarekat Satariyah itu menyebar kalau ke timur, waktu itu penelitian saya, mungkin sekarang bisa lebih luas lagi. Ke timur berdasarkan naskah itu sampai ke Surakarta. Salah satunya ini. Ini ujungnya ini orang Surakarta yang belajar kalau sanadnya sampai ke Syekh Abdul Muhyi. Jadi di dalam tarekat itu ada sanad, intellectual linkage gitu ya. Jadi semacam garis guru-guru gitu ya. Dan itu harus sah secara ritual gitu. Kita tidak bisa mengaku begitu saja. Nah, ini salah satunya misalnya naskah tarekat Satariyah yang jejaknya sampai ke Surakarta. Ya. Dari Pamijahan, tentu ada urutannya, ya. Nah, kita tahu Surakarta itu bukan tempat kecil loh di dalam khasanah penyebaran Islam. Surakarta itu adalah dekat sekali dengan perkembangan masa-masa Islam Jawa gitu misalnya ya. Kemudian dari naskah itu kami menemukan juga jalur tarekat ini sampai ke Trengganu. Trengganu itu di Malaysia ya, jauh sekali itu. Jangan dibilang kalau di Jawa Barat. Jawa Barat hampir semua daerah kalau kita menemukan naskah tarekat Satariyah itu jalur silsilahnya sampai ke Syekh Abdul Muhyi. Naskah yang saya dapatkan itu semua menunjukkan penyebaran tarekat Satariyah yang sangat luas gitu. Dan di dalam sejarah tarekat di Nusantara, Satariyah itu memang abad-abad 18 awal itu besar sekali.
Jadi sampai juga ke Ternate penelitian saya, waktu saya ke Mindanao, saya menemukan juga Sataria di sana. Sekarang di Kei ada Sataria juga. Jadi Sataria itu pernah menjadi trendy di masa abad 18 awal atau 17 akhir itu gitu ya. Nah, jadi kalau di pertanyaannya seberapa besar Syekh Abdul Muhyi, karena saya bidangnya filologi, besar sekali karena hampir semua naskah yang saya temukan menunjuk pada Syekh Abdul Muhyi silsilahnya. Dengan demikian saya simpulkan, ya, orang boleh tidak setuju, saya simpulkan bahwa Syekh Abdul Muhyi adalah tokoh penyebar tarikat Satariyah terbesar dan mungkin yang pertama di Jawa.